Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari rancangan program modifikasi perilaku dari kelompok 1 yang beranggotakan Nindya Pranita atau saya sendiri dengan NIM 99, Bella Andira dengan NIM 111, dan Nerisa Nainaya dengan NIM 122. Pada rancangan program modifikasi perilaku, subjek kali ini dengan berinisial MG, yang mana jenis kelaminnya adalah laki-laki dan berusia 5 tahun. Saat ini, beliau berpendidikan di TK dengan alamat Desa Rajekosi, suku atau budaya berasal dari Jawa, dan anak kedua dari 2 bersaudara. Subjek merupakan anak TK yang tinggal di daerah Tegal. Pemilihan pada subjek dilakukan karena perilaku subjek yang ketika marah menggunakan kata kasar di umur yang masih sangat muda. Dalam hal tersebut, keluarga subjek membiarkan hal tersebut karena sudah bingung cara menghentikan perilaku dan kebiasaan subjek tersebut. Kasus secara lengkapnya adalah ketika keinginan subjek tidak dituruti, maka subjek mengeluarkan perkataan kasar dan menangis. Perkataan kasar yang sering diucapkan yaitu mohon maaf, anjing, monyet, goblok, dan kunyuk. Subjek mengetahui perkataan kasar dari teman-temannya, dan ketika subjek dinasihati oleh orang tuanya, subjek akan menuruti namun hanya berlaku sampai beberapa hari saja, lalu akan berlaku seperti biasanya. Sehingga teknik modifikasi perilaku yang digunakan dalam rancangan program kali ini adalah teknik extension yang berfokus pada pengelolaan perilaku secara bersyarat kepada subjek dengan memberikan pengukuhan dan hukuman kepada subjek sesuai dengan perilaku yang diinginkan. Teknik extension atau penghapusan, menghapus reinforcement yang memperkuat perilaku yang ingin dirubah. Dasar dari teori operant conditioning memberikan pengukuhan dan hukuman pada subjek sehingga subjek terdorong untuk mengikuti perilaku yang diharapkan. Dasar teori classical conditioning yaitu memberikan suatu stimulus untuk memperoleh respon yang diinginkan secara berulang-ulang. Tabel baseline yang pertama yaitu subjek merengek pada hari ke-1, hari ke-2, hari ke-4, dan hari ke-5. Subjek menangis pada hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, dan hari ke-6. Subjek marah pada hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, dan hari ke-6. Subjek memukul pada hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, dan hari ke-4. Subjek mengamuk. Subjek melempar barang pada hari ke-1, hari ke-4, dan hari ke-5. Subjek meludah pada hari ke-3. Subjek berteriak pada hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, dan hari ke-6. Subjek berkata kasar seperti mengatakan anjing pada hari ke-1, hari ke-2, hari ke-4, dan hari ke-5. Subjek berkata kasar dengan mengeluarkan kata bangsat pada hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, dan hari ke-6. Subjek berkata kasar monyet pada hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, dan hari ke-6. Target perilaku yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi kebiasaan anak dalam berkata kasar kepada orang lain ketika sedang marah. Dalam intervensi yaitu pengukuhan, yaitu anak diberikan senyuman dan menuruti apa yang dia inginkan ketika marah jika tidak menggunakan kata kasar. Hukumannya, anak dikucilkan dan didiamkan oleh ibu dan juga teman-teman ketika anak marah dengan menggunakan kata kasar. Stimul pengukuhan positif yaitu bentuk verbal memberikan diskusi positif kepada anak. Nonverbal, ibu memberikan perhatian lebih terhadap anak atau menemani anak pada saat main. Beberapa gambaran cara pemberian intervensi terhadap subjek. Yang pertama, ketika anak meminta sesuatu, ibu mencoba untuk jangan langsung menuruti, karena ini yang menjadi dasar dia suka bereaksi untuk marah. Tapi minta dia untuk sedikit berusaha, misal dengan mengingatkannya untuk menggunakan kata yang lebih sopan.
Coba kalau minta sesuatu itu pakai kata yang sopan ya, nyuwun atau tolong dan terima kasih setelahnya. Yang kedua, kalau anak sampai marah karena tidak dituruti, beri pengertian dan bicarakan baik-baik. Semisal, ibu minta maaf kalau buat kamu marah, tapi kata-kata yang kamu pakai itu tidak baik digunakan ketika kamu marah. Yang ketiga, jika anak tetap ngeyel dan meningkatkan perilakunya dengan mengamuk dan lain-lain, maka tegaskan impas yang akan diterima jika anak tetap tidak mau mendengar. Semisal, kalau ibu mendengar kamu berkata kasar lagi, ibu kurangin uang jajannya ya. Kalau kamu tetap ngeyel, ibu akan marah juga loh sama kayak kamu. Atau membiarkan dan mendiamkannya ketika dia sedang mengamuk dan menangis. Prosedur pelaksanaan intervensi. Prosedur pelaksanaan intervensi memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan intervensi. Dan yang ketiga, tahap evaluasi. Tahapan persiapan. Yang pertama, mengumpulkan data dan mempelajari teori. Yang kedua, informed consent. Yang ketiga, melakukan proses screening, yaitu dengan mengumpulkan data mengenai identitas subjek dan informasi tentang gambaran perilaku subjek. Yang keempat, menyusun rancangan modifikasi perilaku yang akan diberikan kepada subjek. Tahap pelaksanaan intervensi. Yang pertama adalah pengambilan data awal atau tahapan baseline. Tahapan ini bertujuan untuk pengukuran sebelum awal program. Pengambilan data baseline pada kasus ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kebiasaan subjek berkata kasar pada saat marah, serta untuk penentuan teknik yang akan digunakan. Tahap pelaksanaan intervensi yang kedua adalah pelaksanaan program. Teknik yang digunakan untuk melatih perilaku subjek yang berkata kasar ketika marah adalah dengan menggunakan teknik extension atau penghapusan. Teknik ini dilakukan dengan mengurangi perilaku subjek dengan disertai reinforcement positif yang diberikan ketika subjek sudah mulai marah, dengan diingatkan mengenai hal yang benar. Kemudian, jika subjek mengikuti, maka subjek akan diberikan reward seperti pujian, senyuman, atau diberikan sesuatu yang subjek inginkan. Kemudian, hukuman dilakukan ketika subjek berkata kasar, maka subjek akan dikucilkan, ditegur, atau didiamkan. Tahap pelaksanaan intervensi yang ketiga adalah tahap evaluasi program. Dengan menentukan lama waktu program dan frekuensi evaluasi. Program ini dilaksanakan selama 3 bulan dengan waktu evaluasi tiap minggu. Sekian penjelasan dari kami mengenai modifikasi perilaku terhadap subjek yang berkata kasar. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.